Jadi jangan mengambil keputusan dulu, maksud aku gitu, nunggu sesuatu, pasti ada hal yang akan terjadi sebentar lagi untuk memastikan nanti gitu maksudnya mbak, kurang lebih kayak gitu ya. Oke, untuk masalah sampean ini sepertinya kita ngerasain kayak sampean tuh berjalan di jalanan di gang yang sempit kayak gitu ya mbak, jadi kita ngerti banget gimana rasanya. Untuk selanjutnya apakah yang harus dilakukan? Oh my god, nah ini 10 of cups, ada 9, ada 10. Nah lengkap sudah ya, tapi ya ini masih ada yang perlu diwaspadai sih. Kalau untuk keinginan yang terpenuhi, insya Allah sampean terpenuhi di sini ya. Ini ada pertandanya bagus gitu ya, insya Allah bahagia. Terus apa ya, cuman perlu dipastikan aja untuk pihak-pihak ketiga itu sudah tidak mencampuri urusan sampean gitu aja ya mbak. Jadi pesannya itu. Makanya kenapa perlahan dilakukan. Environmentalist, you're an earth angel who was born to protect nature and teach but not nature and the animals. Ya, sampean ini sepertinya orangnya ngemong gitu ya, bisa dibilang gitu. Atau bisa juga pasangan sampean itu orangnya bisa ngemong kayak gitu ya, menjaga mungkin bisa menjaga hati atau gimana gitu ya, bisa juga ya. Penyuka alam, merawat alam ya, suka dengan alam intinya gitu. Mungkin suka pecinta alam juga mungkin ya, atau hewan-hewan, suka melihara apa, kucing atau apa, ayam. Atau mungkin ini ya, berhubungan dengan petani ya, mungkin punya kebun, perkebunan atau apa gitu, tanaman-tanaman kayaknya ya. Salah satu diantara sampean dengan pasangan ya ini. Atau bisa juga pertanda bagus ini itu untuk kedepannya, mungkin sampean disarankan untuk berkutat di bidang itu, mungkin kayak gitu ya mbak. Ya ini nanti untuk kedepannya bisa dicoba nantilah. Nah ini penting, talk to your angels instead of worrying, ask for divine guidance. Jadi di sini disarankan ya, daripada hadir, mendingan langsung bicara sama malaikat sama Tuhan, berdoa gitu ya, minta petunjuk langsung dari atas gitu ya mbak, supaya nggak kemana-mana. Kalau ke atas hilangkan dulu fisik, hilangkan duniawi ya, supaya bisa ngelihat kayak lebih jernih gitu aja sih, jalan yang benar. Ibaratnya kaca, kalau bening kan kita bisa melihat dari luar, dari dalam melihat keluar gitu ya. Terus apalagi nih, kayaknya nggak terlalu banyak ya, cuman itu aja sih. Kayaknya mungkin lebih diperkuat mentalnya sampean aja, siap atau enggaknya untuk hal-hal yang akan terjadi nanti gitu ya. Put the phone down. Too much screen time is making you awkward and sad. Go talk to live person. Iya, mungkin ada di sini yang masih kayak stalking, mengintai sosmednya, entah mungkin berkomunikasi ya dari chat atau apa, media sosial gitu ya. Atau mungkin ada yang jarang ketemu sama pasangannya, lagi kangen ya. Di sini ada talk to live person, disarankan untuk disuruh untuk berbicara atau ketemu dengan orang manusia 4 mata gitu maksudnya.
ngobrol ya. Mungkin ini juga saran untuk membicarakan hal ini, mendiskusikan dari hati ke hati, mungkin juga kayak gitu ya Mbak, bisa juga. Bagaimana kira-kira solusinya, enaknya kayak gimana, kayak gitu ya, dengan pasangan sampean. Sampean bilang kalau sampean maunya apa, sampean yang sampean takuti apa, itu sampean bilang ke pasangan supaya nanti enak di belakangnya gitu loh Mbak, maksudnya. Nggak masalah di depan kita bongkar dulu supaya nanti nggak, ibaratnya kalau orang Jawa bilang nggak bendol buri ya, nggak jadi masalah di belakang kayak gitu loh. Nah, the project, the person, the idea is waiting. Iya, get off the chair, the world has your back. Ini hampir sama kayak yang kemarin ya. Iya, ini sampean kayaknya udah kepengen banget gitu ya, sepertinya berumah tangga sama dia gitu ya. Ya, get after dash, the world has your back. Ya mungkin bisa sedikit direm dulu ya, mungkin ya Mbak, karena di sini semesta itu lebih tahu apa yang tersembunyi gitu ya, yang tadi sudah aku bilang di awal ya. Mungkin sampean bisa putar ulang kalau kurang jelas ya Mbak. Ups, terlalu banyak. Pesan yang lain lagi. Oke, dari kartu yang ini. Leap of faith, Aina. Leap of faith, take risk and put your heart's true desire into action. Oke, kayaknya aku harus bacakan untuk pasangan sampean juga deh. Karena ini kenapa kok ini disarankan sama itu memang mengambil resiko ya. Misalkan gini, kamu lakukan apa yang kamu inginkan, kamu sudah punya project, punya ide, udah punya rencana gitu ya intinya, dan ya udah lakukanlah gitu di sini. Kalau menurut kartunya yang ini ya, lakukan apa yang jadi greget hatimu kayak gitu loh di sini, dan beserta resikonya gitu ya Mbak. Ini ya, take risk ya, sesuai yang aku bilang tadi ini ya, ini yang tadi. Oke. Jadi lebih ke mental aja ya. Mungkin nanti kita bisa konsultasi lagi ya Mbak di chat ya, tentang kira-kira apa aja hal-hal yang mungkin terjadi jika sampean memang jadi dengan pasangan sampean ini gitu ya. Jadi kita bisa antisipasi gitu, sampean bisa antisipasi ya. Mother Earth, you are called upon to help with environmentalism. Mother Earth, kayaknya ini pesannya dalam banget ya Mbak. Ini iya, mungkin berhubungan dengan yang sampean ceritain tentang ini ya, tentang poligami ya. Ini berat sih, ini berat beneran. Aku itu ngomong berat ya berat. Kayaknya sampean tuh di sini dapat amanah untuk itu gitu Mbak. Makanya tadi kenapa kita selalu menanyakan udah siap tah, udah siap tah. Di situ itu ada sesuatu. Aku itu udah tahu, ngerasain. Kayaknya ini bakalan berat di situ gitu loh maksudnya. Seperti mendapatkan panggilan, jadi dapat amanah dari semesta untuk membantu lingkungan atau sesama ya, maksudnya dengan pihak ketiga yang tadi itu ya Mbak. Sampean bisa memahami ya yang kita bahas tadi itu.
Jadi aduh, agak berat. Jadi gimana ya, itu anak juga bukan, itu rival sampean ini. Jadi sampean itu seperti dapat amanah untuk ngemong selain pasangan dan anak-anak, tapi juga seseorang yang lain, wanita yang lain itu, gitu mbak maksudnya. Kira-kira kayak gitu. Ya, untuk keputusan nanti sampean sendiri ya yang memutuskan ya mbak. Tapi di sini kalau misalkan sampean maju, itu arahnya ke sana, kayak gitu ya. Ini kan sampean masih belum nih, tapi mau kan, ya kan? Ya terserah nanti kayak gimana sampean ambil keputusannya gitu ya. Tapi jangan sampai sampean mengambil keputusan dan bikin sampean nyesel gitu. Kalau misalkan ambil keputusan ya harus sudah siap sama resikonya yang tadi itu ya. Udah siap dengan obat-obatnya, ibaratnya kayak gitu ya. Siap sakit, siap obatnya, kayak gitu ya. Itu aja sih. Ya, atau mungkin jika sampean maju, sampean kan tadi bilang mau maju ya sama dia, sama pasangan ya. Kalau misalkan sampean jadi nih sama itu, dan sampean kayak ngomong pasangannya yang satunya itu, jadinya di sini sampean terwujud apa yang sampean inginkan dari pasangan, mungkin untuk materi juga dan derajat. Di sini mbak, aku lihat kayak sampean itu lebih naik, jadi derajatnya tuh mungkin dapat pahala kayak gitu loh mbak. Aku merinding sumpah, ya Allah, oh my god, ini berat banget loh. Aku nggak bisa kalau kayak gini. sebenarnya di luar kemampuan aku itu, tapi ya harus disampaikan ya, ini karena dari yang kuasa ya mbak ya. Aku juga ikut belajar di sini. Oke, tarik nafas dulu. Lepaskan. Karena udah terlalu nyesek banget kayaknya ya. Oke. Sekarang aku penasaran nih. Aku pengen lihat misalkan. Coba ya. Kira-kira kalau sama Oke, tunggu. Tadi kita mau nanya apa ya, lupa sampean. Oke, kira-kira mereka berpisah atau enggak gitu ya, mungkin pertanyaannya sampean ya mbak ya. Saya hanya mewakili. Kira-kira untuk pasangannya yang menanyakan ini, apakah pasangannya akan berpisah dengan pasangan itu yang sekarang, dengan pihak ketiga ya. Kenapa ini ada honeymoon? Tunggu, belum jelas ya. Apakah pasangannya akan pisah dengan pihak ketiga? Past life relationship. Berhubungan dengan orang masa lalu ini. Honeymoon ini bisa dua hal ya, dari berpindah dari arus yang deras ke arus ke menepi gitu ya, menepi di sini, pindah dari arus air yang keras yang besar ke air yang lebih tenang. Bisa juga seseorang nanti itu akan ada yang menjalani bulan madu kayak gitu ya, berhubungan dengan orang yang kalian kenal dari masa lalu. Bottom of the deck-nya getting to know each other. Jadi harus lebih tahu antara satu dengan yang lainnya gitu ya, supaya ikatannya lebih kuat gitu. Kalau udah tahu kan, udah ibaratnya udah ngerti tek-tekan nih, udah tahu jeleknya di mana, kebiasaannya apa aja,
baiknya di mana ya. Kalau dia marah, treatmentnya kayak gimana gitu ya. Yang buat dia cemburu apa supaya aku nggak cemburu, yang buat dia suka apa supaya aku bisa melakukan apa yang dia suka, kayak gitu ya. Dalam ya mbak. Banyak hal memang yang perlu diketahui. Ini bisa juga tentang masalah privasi atau pribadi ya. Sesuatu yang berhubungan dengan pribadi, kalian pasti tahu ya sendiri ini. Jangan sampai yang di masa lalu kejadian di yang pasangan yang baru ini juga gitu ya. Padahal ini nanyain tentang mereka ya, kenapa kok jadi Oke, ini tadi nanyain tentang mereka dan jawabannya pas live ya. Mungkin ada di antara mereka salah satu mungkin pihak ketiga pasangannya mbak ya. Ini mungkin ada kenangan atau trauma di masa lalu, atau entah cerita apa, sesuatu yang dari masa lalu yang berakibat sampai hari ini kayak gitu. Bisa juga kayak gitu ya. Mungkin ada yang belum diketahui dari pasangannya mbak itu tentang orang ketiga itu ya. Getting to know each other di sini. Sepertinya mereka masih kurang mengenal satu sama lain, kayaknya masih butuh pendekatan. Butuh pendekatan di sini itu maksudnya untuk menemukan solusi gitu mbak ya. Karena kan dalam bermasalah kan sekarang. Seandainya aku deket sama sampean ya mbak, aku pengen ketemu. Lebih enak kalau ngobrol, kalau ketemu tuh lebih enak. Ini ya gak apa-apa sih mewakili ya. Sementara saya bacakan lewat tarot aja. Untuk pasangan dan pihak ketiganya. Orang ketiga. Untuk pasangan dengan orang ketiga. Kok nggak ada ya? Nggak ada yang mau keluar ya? Apakah emang udah stagnan ya? Divine passion. Kayaknya ini pesan buat sampean ya mbak, bukan buat yang pasangan ketiga dan pasangannya sampean ya. Divine passion, be honest with yourself, what is your heart's true desire. Jadi ini masih nyambung dengan yang bacaan pertama tadi ya. Lebih ke apa sih yang sebenarnya hati kamu pengen itu gitu ya. Yang buat hati kamu seneng, tapi juga nyaman dan tentram kayak gitu ya. Bukan hanya seneng. Oke? Kalau seneng semua bisa seneng sama siapa aja. Tapi kalau tentram nggak bisa semua bikin tentram dan nyaman dan aman. Ya kan pastinya. Agak rumit sih sepertinya ceritanya ini. Study, reading, research, education help you gain confidence and clarity about your career. Ya ini masih mempelajari tentang masalah yang sampean hadapi dalam kehidupan ini ya. Mungkin ini adalah salah satu pengalaman dan pelajaran baru dari Tuhan. Mungkin akan naik kelas sampean ya, seperti yang aku bilang tadi sebelumnya ya mbak. Bisa juga disarankan untuk mencari tahu dengan membaca atau tentang hal-hal yang sampean ingin tahu dari pasangan atau mungkin dari pihak ketiganya itu ya. Bisa juga menanyakan kepada orang-orang yang ahli, yaitu salah satu juga sama ya. Mencari informasi supaya lebih yakin ketika sampean melangkah itu, oh aku udah punya senjatanya nih gitu ya, ibaratnya kayak gitu. Sampean mau maju itu jadi
lempeng aja gitu ya, langsung kayak yakin gitu aja sih. Apalagi oke, Tarot Sexual Magic untuk maskulinnya ya, untuk divine maskulin dengan pasangannya itu bagaimana, maskulin dengan orang ketiga itu seperti gimana sebenarnya. Knight of Wands. Oh, masih ada sisa-sisa apa sih, kayak perasaan sayang tuh masih ada sebenarnya. Apa mungkin lebih ke kasihan ya? Oh my god. Ace of Wands. Ini akan ada awal yang baru ya. Memulai awal yang baru. Memulai cerita, cinta, atau kehidupan yang baru. Mungkin lebih tepatnya kayak gitu ya. Lumayan berat maksudnya. Baru kali ini sampai kayak gini ceritanya. Eight of Genesis, 8 piala ya. Tadi udah dapat 9 dan 10, sekarang dapat 8. Ya mungkin ini sedang dipersiapkan oleh semesta gitu ya sepertinya. Mungkin Samen sudah menjalani dari 10 itu sudah di 8, tinggal 2. Ya ini 2 ini yang harus Samen cari tahu. Apa ya kira-kira supaya lengkap semuanya dan keinginan Samen tercapai. Itu aja sih, mencapai tujuan gitu maksudnya. Oke. Apalagi semesta. Atau gini ya, bisa juga berhubungan hampir sama ya Mbak. Jadi antara maskulin dengan pihak ketiga. Di sini kan tadi kita bilang dari 1 sampai 10 seseorang itu sudah mencapai 8 dan tinggal 2 untuk menyelesaikan mencapai 10 tujuannya gitu kan ya. Bisa juga tentang pasangan sampean dengan orang ketiga itu ya, maksud aku itu maskulin dengan pasangannya yang sekarang. Jadi makanya tadi kenapa aku bilang Samen jeda dulu, tahan, mungkin nunggu, ini ada proses itu loh. Jadi paham ya Mbak, jadi gini, sebelah kiri ini maskulin dengan pasangannya, yang sebelah kanan ini sampean dengan maskulin ini. Nah mereka itu kan punya satu nih urusan, sama juga belum selesai, hampir selesai. Dia sudah di nomor 8 mau ke 10, mau selesai sebentar lagi. Sampean juga otomatis kan nunggu ini selesai baru sampean bisa gabung kayak gitu loh maksudnya ya. Ada sesuatu yang terjadi nanti kayaknya gitu. Jadi makanya kenapa disarankan menunggu. Oke. Supaya nanti hasilnya jadi sempurna gitu loh Mbak ya. Ini penting banget dan nggak semua orang bisa ngerti kayak gini. Penting banget ini Mbak. Kalau ibaratnya kalau orang naik kendaraan ya, kalau dia nggak ada rem, dia nabrak aja udah habis cerita. Kalau nggak ada strategi kan nggak bisa tepat sasaran, nggak bisa kayak ngeles. Nah kayak gitulah ya ibaratnya.